kita akan berbagi firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya undang kita semua boleh tundukkan kepala, kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Bapak. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami bersama-sama menyaksikan video ini Tuhan. Kami mau datang, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terlebihnya lagi Tuhan, ada satu kerinduan dalam hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, setiap apapun yang akan kami bicarakan, yang akan kami bahas pada hari ini Tuhan, biar semuanya boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati acara kami ini Tuhan hingga pada akhirnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik kekasih Tuhan yang ada di rumah, pada hari ini saat ini saya sedang bersama-sama dengan para hambanya. Ada Bapak Moses dan ada Bang Victor. Dan oleh sebab itu pada hari ini, di kesempatan ini, ada satu hal yang akan kami bahas bersama-sama yang mungkin boleh memberkati saudara-saudari yang ada di rumah. Dan jangan lupa sebelum kami membahas beberapa hal yang akan kami sampaikan, tolong disimak dengan baik dan Bapak Ibu boleh nanti pada akhir acara boleh memberikan komentar di dalam channel kami, mungkin ada masukan atau kritik atau saran. Ya, oke, baik. Bagi Bapak Moses dan Bang Victor, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Hamba Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Diberikan nafas kehidupan itu satu berkat yang luar biasa, bukan? Oleh sebab itu, kita masuk saja langsung saja ya, Bapak mohon jangan terlalu tegang ya. Saya juga jadi tegang di sini. Oke, baik, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan pada hari ini saya sudah memiliki beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama dari poin tentang kejatuhan manusia di dalam dosa bersama dengan Pak Moses dan Bang Victor. Oleh sebab itu ada pertanyaan pertama ya buat Bapak Moses dan Bang Victor. Jadi seperti ini. Kita tahu bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa, ya. Ular menggoda Hawa. Ular itu ya kita tahu bahwa itu adalah iblis, ya, yang menggoda Hawa. Nah, menurut Bapak Moses dan Bang Peter, kenapa manusia, terutama Adam dan Hawa pada waktu itu, mereka bisa terpengaruh terhadap godaan dari sang iblis? Gimana menurut Bapak Moses? Kalau kita melihat video yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan kemarin, di situ saya menjelaskan bagaimana manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa, yaitu karena yang pertama itu karena mereka tidak mau lagi menuruti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka, kan begitu? Ya. Dalam hal begini, mereka tidak mau mengikuti, mereka lebih mendengarkan apa kata si ular itu. Itulah sebabnya manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Yang kedua karena keinginan mereka ingin menyamai Allah dalam hal kekuasaan. Jadi ada sesuatu yang ya karena keinginan mereka untuk berkuasa seperti Allah berkuasa, mungkin kurang lebih seperti ini. Allah menciptakan langit dan bumi, mungkin mereka juga bisa seperti itu. Mereka mungkin menghendaki supaya bisa menciptakan bumi yang lain atau yang lain, tapi ada keinginan atau hawa nafsu mereka untuk bisa menyamai secara kodratnya Allah. Bukan kalau dikatakan secara basic, dikatakan dalam firman Tuhan kita diciptakan oleh Tuhan seperti gambar dan rupa, tapi secara kuasa Allah tidak menciptakan kita seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari pendapat. Mungkin bisa ditambahkan sama. Ya, bagaimana nih kalau menurut banyak gitu kan? Oke, kalau dilihat dari keonaran firman Tuhan, jelas dicatat dalam kitab Kejadian bahwasanya manusia itu tergoda dengan yang pertama dengan bisikan si iblis. Kenapa manusia itu bisa jatuh dalam dosa? Salah satunya memang manusia itu tergoda. Salah satunya ketika ular berbicara dengan Hawa, berbincang-bincang, dan dia melihat buah yang di tengah-tengah taman itu, buah pengetahuan
yang baik dan yang jahat sedap dilihat dengan mata kasat mata ini, sedap, dan kalau dimakan itu enak, sehingga disitulah tipu daya si iblis mempengaruhi manusia itu sendiri, dan dikatakan itu tidak dilarang oleh Allah, makan saja kamu akan bisa sama seperti Allah. Jadi ini ada suatu godaan yang diberikan iblis kepada Hawa sehingga Hawa itu terpengaruh. Jadi jelas dicatat di dalam firman Tuhan bahwasanya kejatuhan itu berawal dari manusia itu tertipu ya oleh kelicikan, karena memang jelas di firman Tuhan dikatakan bahwa ular itu adalah binatang yang paling licik. Jadi ada suatu tipu muslihat yang diberikan oleh iblis melalui ular kepada Hawa itu, sehingga Hawa itu terpengaruh dan dia dengan mudahnya untuk mengambil dan menghiraukan firman Tuhan yang diberikan kepada Adam, kamu tidak boleh makan buah pengetahuan ini, ketika kamu makan itu kamu akan mati. Jadi ia menghiraukan firman Tuhan karena godaan daripada si iblis, dia mengambil dan memberikan kepada Adam. Ya itulah awalnya kejatuhan manusia itu. Jadi manusia itu menghiraukan firman Tuhan dengan godaan yang sudah ditawarkan oleh si iblis dengan kelicikannya. Dan memang firman Tuhan mencatat di dalam kitab Kejadian bahwasanya buah itu sedap ya, dilihat saja udah sedap, apalagi dimakan begitu. Mungkin mungkin itu saja. Jadi gini Pak, saya punya satu pertanyaan yang sedikit tadi dari hasil dari jawaban Bapak dan Bang Peter ya. Kira-kira kenapa Adam itu bisa secepat itu terpengaruh dari Hawa dengan apa yang dikatakan Hawa sehingga dia ikut untuk memakan buah itu? Sebenarnya terpengaruh, bisa dikatakan terpengaruh, tapi kalau saya menyimpulkan sih karena dia merasa mencintai Hawa, bukan karena terpengaruh secara gairah melihat buah itu, tapi karena cintanya kepada Hawa sehingga dia ingin menyenangkan hati Hawa, kan begitu. Ada satu kepercayaan kepada Hawa ya. Dia benar-benar yakin bahwa ini bagian dari hidup saya, maka saya harus bisa menghargai dari keputusan yang dibuat oleh pasangan hidup. Jadi ada satu nilai tambah yang kita belajar hari ini sebenarnya, di mana Adam sama sekali tidak mencurigai istrinya ya. Tidak. Ya itu salah satu. Kalau dia mencurigai, berarti harusnya dia mengcounter istrinya dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah dia dengar dari Allah sendiri, kan gitu. Jadi ada manusia itu tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan, kemudian ada keinginan dari mereka untuk menyamai ya, sehingga mereka jatuh dalam dosa dan kemudian mereka itu tergoda ya, tidak bisa mengkontrol diri, tidak bisa menahan diri sehingga mereka mudah tergoda. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Hukuman yang diterima manusia yang berlaku atau berdampak bagi generasi sampai saat ini, kira-kira selain kalau misalnya kita sudah, mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara yang lain sudah pernah belajar atau sudah pernah mendengar bahwa manusia wanita akan susah melahirkan, laki-laki akan bekerja keras, dan menurut saya itu sudah hal yang umum untuk diketahui oleh kalangan orang Kristen. Dan bagaimana kalau maksudnya pendapat dari Bapak Moses untuk generasi sekarang yang kira-kira lebih hal yang baru mungkin yang bisa dikatakan? Kalau untuk saat ini ya, yang pertama itu manusia itu tidak dapat berhubungan bebas lagi dengan Allah. Artinya begini, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia itu sudah terputus. Akhirnya karena keterputusan hubungan manusia dengan Allah, mereka melakukan apa yang jahat atau apa yang dipandang baik oleh mata manusia itu sendiri, kan gitu. Demikian juga hidup manusia saat ini, ketika mereka tidak menemukan atau mereka tidak ditemukan oleh Allah, mereka melakukan apa yang dipandang baik oleh mereka sendiri, yang walaupun walaupun sebagian dari tindakan itu tidak sesuai dengan norma-norma Alkitab atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi karena mereka tidak bisa melihat atau tidak dapat berhubungan lagi dengan Allah, sehingga mereka melakukan apa yang mereka pandang baik, kan gitu. Yang kedua, manusia itu secara tidak
secara otomatis manusia itu sudah ada dalam kutub dosa itu sendiri, yaitu kematian yang kekal. Mungkin sebagian orang tidak begitu penting kematian yang kekal ini. Mereka berpikir bahwa kematian yang kekal itu masih misteri, kan gitu. Itulah sebabnya banyak orang tidak bisa mempertanggungjawabkan gaya hidupnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia berbuat. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan, bahkan tidak mau tahu dengan apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya mereka suka-suka diri, suka-suka hati. Ya, soal kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal itu urusan nomor 2 lah, kan gitu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Nah, kalau menurut Bang Pinter, coba Bang Pinter berikan satu contoh yang lebih satu contoh nyata. Kalau tadi sudah dijabarkan oleh Bang. Contoh ya yang sangat nyata bagi kehidupan manusia. Salah satunya ketika yang memang Yesus sudah menebus ya manusia dari kutub dosa. Ya. Manusia sudah ditebus oleh Yesus dari kutub dosa. Tetapi kecenderungan atau tabiat daripada manusia itu kecenderungan hatinya melakukan dosa. Jadi inilah salah satu yang sangat perlu kita perhatikan sebagai manusia, karena memang kita manusia ini setelah gambar nature Allah itu hilang dari kehidupan manusia. Jadi ada tabiat dari manusia itu untuk melakukan dosa, sehingga sampai saat sekarang seperti yang telah disampaikan oleh hambanya tadi, banyak orang yang melihat atau hanya yang berpikir tentang dosa ini hal yang biasa-biasa saja. Padahal dosa ini adalah hal yang serius di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan tidak senang, tidak suka ketika manusia itu ada di dalam dosa. Makanya Allah menjauhkan mereka. Yang artinya apa? Putus hubungan karena kekudusan daripada Allah sendiri. Jadi ini yang perlu kita perhatikan untuk generasi sekarang. Hanya satu jalan keluar, yaitu terima Yesus, percaya Yesus, dan mengalami pertobatan yang baru. Hidup di dalam Kristus dan meninggalkan cara yang hidup yang lama. Walaupun kecenderungan hati manusia itu untuk melakukan dosa, tetapi ketika Roh Kudus ada dalam setiap hati kita, Roh Kudus akan mengingatkan. Jadi orang yang generasi sekarang ini harus perhatikan ini dari kebenaran firman Tuhan. Menganggap dosa adalah hal yang serius, jangan hal yang biasa-biasa saja, yang mungkin itu urusan keluarga. Iya, ini biasa-biasa saja. Kalau saya lakukan pun, saya kan ditebus Yesus. Ada orang ada orang bilang begini, dosa itu kan nggak ada tandanya benjol. Nggak ada tandanya benjol. Padahal berbicara tentang dosa itu hukuman di akhirat. Ya. Jadi ketika Yesus datang nantinya kedua kalinya, dia akan mempertanyakan dosa-dosa manusia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan atau dari pertanyaan berikutnya. Ya, masih berhubungan dengan jawaban yang disampaikan oleh Bang Pinter ya. Kenapa setelah Yesus mati dan menyelesaikan semua dosa, kenapa keinginan akan dosa itu tetap ada? Padahal Tuhan Yesus itu udah mati, gitu. Udah menebus setiap dosa kita. Iya, walaupun kita sudah ditebus oleh darah Yesus lewat kematiannya, kan gitu. Tapi kan manusia itu kan punya kehendak bebas. Allah tidak menjadikan manusia itu seperti robot yang dikontrol sana sini dipencet, maju mundur, nggak begitu. Allah memberikan kehendak bebas. Seperti Allah memberikan kehendak bebas kepada Adam, seperti itulah juga Tuhan memberikan ke kita. Kita memang sudah ditebus oleh Tuhan, oleh kematiannya, lewat kematian Yesus kita sudah ditebus. Tapi kita harus bisa mensinkronkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, kan gitu. Jangan karena kita dikasih kehendak bebas lalu kita kebablasan, kan gitu. Ya, seenaknya diri ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh tadi sama Abang Pinter kan, bahwa walaupun kita seperti ini ya, jangan kita menganggap segala sesuatu bisa kita lakukan dengan suka-suka hati kita. Kenapa bisa seperti pertanyaan tadi, kan gitu. Nah, karena manusia itu memang pada hakikatnya keinginan daging kita itu berbuat dosa, karena udah itu yang alami memang. Udah dari sononya. Dari sejak Adam jalan dalam dosa, bukan karena apa-apa, bukan karena Tuhan sudah tentukan seperti itu, bukan. Tapi karena sudah ada kuasa dosa, sudah manusia itu tadinya sudah di bawah hukum dosa,
akhirnya walaupun sudah ditebus Allah, tapi kan masih ada bibit-bibit yang ingin menguasai diri kita. Maka sebab itu kalau kita mau tidak lagi seperti itu, kita harus mengambil satu keputusan bahwa kita mau dipimpin oleh Tuhan, mau kita memberi diri kita dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai diri kita sendiri. Dikuasai diri sendiri enak, melakukan dosa pasti enak ya. Ya enggak, Itu sudah pasti. enggak begitu bos. Iya, ya kan. Nah, melakukan dosa itu paling enak. Tapi akibat dari dosa itu kematian yang kekal. Itu tidak dipahami oleh semua orang. Walaupun dia sudah mengatakan dia orang Kristen, kan gitu. Ya. Bukan begitu. Ya, mungkin ya, ini Bagaimana dengan- bisa bagaimana? sama Boleh, begini. silakan. Jadi karena memang kecenderungan tabiat manusia itu melakukan dosa, memang di dalam suatu penjelasan buku juga dikatakan di sana bahwasannya dosa itu dekat dengan manusia. Jadi dosa itu dekat dengan manusia. Jadi setiap saat sebetulnya ia menggoda. Kalau bahasa manusianya bisa seperti ini, lakukanlah. Iya. Lakukanlah. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Jadi ketika ada bisikan-bisikan yang seperti itu untuk melakukan, manusia sudah pasti untuk melakukan. Maka kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Ya. Makanya butuh kita berdoa untuk apa? Diingatkan. Makanya kita butuh tuntunan firman Tuhan supaya apa? Kita punya kebijakan, kita punya putusan, kita punya hasrat yang ingin ditolak. Betul. Jadi ini sebetulnya tarikan untuk kita. Makanya saya katakan tadi, dosa itu dekat dengan manusia itu. Jadi dosa itu kalau bahasa samanya itu manusia itu ditarik terus untuk melakukannya. Ditarik terus manusia untuk melakukannya. Tetapi kita sebagai generasi saat sekarang yang apalagi yang sudah percaya kepada Kristus ya, yang sudah percaya kepada Kristus dan hidup dalam Kristus, inilah yang perlu kita ketahui. Mungkin kita bertahun-tahun sebagai orang percaya ya, tetapi kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ya mungkin saja kita akan apa? Lenyap dalam maut. Ya, lenyap dalam maut. Tetapi untunglah pada saat ini kita telah membahas ini dan saya perlu sampaikan karena memang ini sangat penting. Dosa itu dekat dengan manusia. Iya. Dekat. Jadi setiap saat sebetulnya dihantui. Diikutilah kalau bahasa sekarang. Jadi dosa itu adalah followers dari manusia itu sendiri. Jadi mengikuti manusia untuk mengajak, untuk melakukan keinginan-keinginan daging. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Bapak dan Bang Victor? Ada beberapa pendapat yang mengatakan atau beberapa kesaksian Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menebus dosa saya. Berarti walaupun saya berbuat dosa, saya tetap selamat karena toh Tuhan Yesus pengorbanan Tuhan Yesus itu sempurna sehingga sudah benar-benar menghapus dosa. Bukan seperti yang Bapak bilang tadi, masih ada bibit-bibitnya sedikit. Kalau menurut beberapa pendapat ini itu benar-benar sudah tidak ada. Sehingga kira-kira menurut Bapak Moses dan Pak Bang Victor bagaimana menurut pendapat ini? Ini sesuatu yang lucu sebenarnya ya. Harusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya tidak perlu membahas seperti ini lagi kan gitu, apalagi yang sudah berkarat jadi orang Kristen ya kan gitu. Tapi saya mau jelaskan seperti ini. Ditambahkan untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Kalau ada pendapat seperti itu pendapat yang sangat keliru. Bukan menurut saya, tapi itu menurut firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, kan gitu. Dan ada ayat yang lain berkata, buatlah hidupmu seolah-olah hari besok sudah tidak ada. Artinya, supaya kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam kebenaran firman Allah, supaya kekudusan Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Sehingga ketika Ia datang atau ketika kita datang kepada Tuhan, menghadap Dia, kita layak di hadapan Tuhan. Kita bisa menikmati hidup yang kekal itu. Kalau pendapat seperti itu itu pendapat yang keliru, sesat menurut saya. Tidak perlu kita pelajari ya. Oke. Pertanyaan terakhir buat Bapak Moses dan Bang Victor. Seberapa seringkah Bapak Moses dan Bang Victor berbuat dosa? Kalau kita melihat atau mendidik hidup kita ya,
sering, setiap saat kadang-kadang kita masih berbuat dosa. Karena kadang-kadang daging ini kan masih suka memberontak. Satu, keinginan daging. Yang kedua, keinginan dunia. Keinginan dunia ini kalau kita memahami, bukan semakin pudar, malah semakin ceria. Kan gitu. Banyak godaan-godaan. Contoh begini, kalau sebenarnya dosa itu simple. Seperti kata Yesus, kalau saja kamu mengingini seorang lain, kamu sudah berdosa. Ya. Kan gitu. Jadi kalau saya pertanyaan seperti tadi, seberapa sering? Untuk saat ini masih lumayan lah. Tapi saya harus menaruh komitmen dalam diri saya, walaupun kadang-kadang jatuh bangun, tapi harus saya mempunyai prinsip untuk saya lebih lagi dengan Tuhan. Begitu kira-kira. Bagaimana dengan Bang Peter? Apakah Ya. ada perbedaan banyaknya dosa yang dilakukan sebelum menerima dan setelah menerima Yesus? Bertambah, berkurang, tetap, atau bagaimana kira-kira? Kalau di dalam berbicara tentang dosa ya, kalau ukuran dosa itu sebetulnya tidak ada, bisa ditimbang ukurannya berapa begitu ya, tambah atau kurang ya, tambah atau kurang kita tidak tahu. Mungkin frekuensinya kan yang dimaksud. Tambah atau kurang. Tetapi saya mau katakan bahwasannya seperti yang saya sudah kasih tahu tadi, tabiat manusia sering ingin melakukan dosa. Manusia tidak luput dari namanya dosa. Betul. Tetapi kita butuh pendisiplinan diri di hadapan Tuhan, supaya memang satu-satu kelemahan kita itu kita akui di hadapan Tuhan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kalau saya tidak melakukan dosa ya, untuk apa saya ada di dunia sekarang ya? Atau kalau saya tidak melakukan dosa lagi ya, saya berarti suci seperti malaikat dong. Sudah bertemu dengan Tuhan. Atau saya mungkin sudah ada dalam kerjaan surga saat ini karena apa? Suci. Tetapi karena masih hidup di dunia, jadi ada keinginan mata, keinginan daging, ya, kehendak dari diri sendiri untuk melakukan. Tetapi maka saya katakan tadi, kita perlu garis bawahi kecenderungan hati kita itu kita bisa serahkan. Kelemahan itu sebetulnya kelemahan kita. Kita serahkan di hadapan Tuhan untuk Tuhan menolong kita atas kekurangan kita, karena jelas firman Tuhan katakan di dalam kelemahanku kuasa Tuhan semakin nyata. Betul. Jadi ketika kita lemah, aku kuat di dalam Tuhan. Itu Paulus katakan, ketika aku lemah aku kuat, yang artinya apa? Ketika Paulus berkata kepada Tuhan, Tuhan ambillah ini kekuranganku ini, cabutlah duri dalam dagingku. Tuhan katakan apa kepada Paulus? Cukuplah kasih karunia. Yang artinya apa? Dia tahu Paulus itu ada kekurangan. Paulus tahu kelemahannya dia. Dia mau suatu kesempurnaan, tapi Tuhan tidak inginkan itu. Mungkin ketika saya ibaratnya saya nih tidak melakukan dosa lagi, saya mau merasa paling suci, mungkin saya menjadi orang yang sombong. Dan mungkin saya bisa membeberkan di depan publik, saya orang yang paling rohani atau orang yang paling suci. Mungkin bisa saja gitu kalau saya orangnya suci, benar-benar suci. Tetapi Tuhan tidak menginginkan itu dari setiap kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah mengakui kelemahan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita mengakui ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan, kuasa Tuhan semakin nyata. Ketika aku lemah, aku kuat. Yang artinya apa? Ada Roh Kudus yang menolong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pribadi di hadapan Tuhan. Ya, satu begini, kalau kita sudah menyadari kelemahan kita, maka kita bisa memperbaiki terus. Ya, ini sisi kelemahan. Yang diperbaharui terus. Ya, di mana kelemahan kita? Contoh kayak orang kita lah ya kan, suka emosi. Ya. Itu kan bisa menyebabkan sedikit kita disenggol sama orang, kan gitu. Tapi kalau kita menyadari hal itu, ketika sesuatu terjadi membuat kita emosi, kita bisa cooling down. Ya. Step by step, selangkah demi selangkah. Oke, terima kasih banyak Bang Peter dan Bapak Moses. Terakhir, coba sampaikan beberapa kalimat buat para pendengar kita yang sedang nonton saat ini mengenai tema kesempatan dua kata pesan dan kesan. Oke, saya dulu nih. Oke, untuk yang menyaksikan video ini, dimanapun saudara-saudaraku yang telah menyaksikan dan menonton acara ini, pesan dari saya, manusia itu lemah, manusia itu selalu didekati oleh dosa, tabiat manusia, kecenderungan hati manusia untuk melakukan dosa, maka kita perlu penolong, yaitu Yesus Kristus.
dan pertolongan dan daripada Roh Kudus yang membimbing kita supaya kita tidak larut di dalam dosa. Dan saya mau katakan, jangan menganggap sepele atau hal yang biasa-biasa saja tentang dosa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ditambahkan. Kalau dari saya, saudara, selaraskanlah hidupmu dengan kebenaran firman Allah, supaya dengan demikian kita bisa layak di hadapan Tuhan dan kita bisa menghindari dosa-dosa yang akan terus, yang semakin hari semakin luar biasa kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudari, terakhir jangan jadikan kelemahanmu sebagai alasan bahwa kamu tidak bisa keluar atau terbebas dari dosa. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah beberapa hal yang boleh kita sharing bersama. Jangan lupa Bapak Ibu boleh komentar, boleh memberikan saran, boleh memberikan kritik atau masukan atau apapun yang ingin disampaikan. Mungkin ada beberapa tema yang perlu kita bahas, boleh disampaikan di kolom komentar kita dan kita akan diskusikan bersama-sama. Demikianlah hari ini, kiranya jika ada yang kurang dimaafkan dan bila memberkati, puji Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.